Baik pemirsa HCTV yang dirahmati Allah, saya baca SMS dari Tengku Baharudin di Sibre. Assalamualaikum Tengku Darmizi. Langsung ini ya. Saya ingin bertanya, bagaimana kita isi tahun baru ini? Apakah boleh kita sebagai umat Islam berkumpul-kumpul berzikir kepada Allah SWT agar diampuni dosa-dosa kita? Mohon penjelasan Ustaz. Bagus, Tengku Baha yang ada di Sibre. Memang berkumpul untuk berzikir itu kan perintah agama. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Kita lihat tentang masa. Wal asri, demi masa. Kenapa Allah bersumpah? Ini kan wakasam ya, kalau kita belajar ilmu loghah ya. Wakasam, bakasam, takasam, demi. Jadi kenapa Allah bersumpah dengan masa? Menunjukkan masa itu tergiring dua sisi, dua alur, dua gate dia. Gate kanan atau gate kiri dia. Demi masa manusia dalam keadaan rugi. Illal ladzina amanu wa amilus salihah. Yang pertama yang tidak rugi beramal-amal yang saleh. Siapa yang beramal-amal saleh? Salah satu kan berzikir tadi. Iya. Jadi berkumpul untuk berzikir inilah memang yang dianjurkan oleh agama. Ya bagus, boleh. Memang itu yang diperintahkan. Zikir itu kan mengingat Allah. Kalau kita belajar dalam tafsir nanti berdasarkan surat Ali Imran ayat 191. Zikir itu dibagi tiga. Jadi ada zikir lisani, ada zikir qalbi, ada zikir jawari. Cuman yang banyak diamalkan oleh masyarakat dan yang dipahami adalah zikir lisani. Jadi sekedar subhanallah, alhamdulillah. Padahal ada zikir qalbi lagi, zikir hati. Misalnya dari Sibreh berangkat ke Pasar Aceh, sambil nyetir sendiri duduk di dalam mobil dalam Allah, Allah, Allah. Jadi hatinya yang bergerak, lidah tidak. Itu namanya zikir qalbi. Dari Sibreh sampai ke Banda Aceh kira-kira sudah beribu kali. Berapa ribu kali kita? Allah, Allah. Tapi ada zikir ketiga. Ini zikir kalangan intelektual yang disebut zikir jawari. Zikir jawari ini adalah, apa makna jawari? Ulama memberikan ai murad. Nah, kalau kita belajar ilmu loghah. Ai murad, apa maksud dari zikir jawari? Ayyadha'un, anggota. Allah berikan potensi. Ini kan untuk berpikir. Apa ada kita berpikir bagaimana kemajuan agama? Bagaimana kita cekal sesuatu yang lara dalam agama? Dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-3 Allah berfirman, "Wa anil laqwi mu'ridun." Jauh dari yang lara. Apakah berpoya-poya ke laut? Bukan lara. Yuyup trompet, bukankah itu lara? Belum lagi kita katakan itu budaya agama yang lain. Iya. Sisi budaya saja sudah. Man syabbaha biqaumin fa innahum minhum, kan? Iya. Nah, jadi oleh karenanya saya pikir sudah tepat Tengku Baha berpikir bagaimana orang ketika menghadapi masa-masa perubahan, dia harus menyambut dengan zikrullah. Mana bukti? Suatu hari Rasul ditanya sahabat Nabi, "Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling bagus di dunia ini? Manusia yang the best of the best quality. Fadal alal afdal." Rasul jawab paling singkat dan padat. Apa kata Rasul? Man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Manusia yang bagus, kata Rasul, yang fadal alal afdal, jika bertambah umurnya, bertambah amal kebajikannya. Contohnya Abi kalau di sini. Abi sudah 72 tahun tetap masih eksis ya. Salat di tahajud dalam lagi. dakwahnya. Saya pikir berzikir itu bagian dari amaliyah yang bagus. Nah, kita banding misalnya sebagai studi komparatif lah. Ya. Kalau kita belajar ilmu mantik ada namanya bab nisbah. Ya kan? Kita datang ke laut. Kemanalah? Ke gunung, tengah gunung lah, apalah misalnya. Kira-kira berapa nilai manfaat? Ketika kita memanding salat tahajud dan merenungkan tafakur apa yang diciptakan Allah. Ya Allah, saya dulu usianya 50 tahun, ini berganti tahun 2018, saya meningkat usianya 51. Apa amalku yang bertambah ya Allah? Apa yang harus kita pikirkan? Dulu nggak ada tahajud, kita tahajud. Dulu salat ada tapi nggak berjamaah, menjadi berjamaah. Yang nggak pernah salat duha, menjadi duha. Yang pikirannya kita kotor, menjadi bersih. Iri, hasud, dengki, tidak ada lagi. Ini kan kita gunakan tangan kita untuk agama Allah. Maka yang jadi penguasa, jadikan tanda tangan ini membangkitkan agama Allah.
Tidak mungkin semua harus duduk berzikir dalam masjid. Ya. Itu sudah pasti zikrullah secara lisannya. Tapi zikir jawarih ini kan bagi pejabat. Tanda tangan mereka berlaku, aturan mereka berlaku. Maka butuh pejabat, butuh politik. Ini kembali dari Ibu Aisyah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kedua. Ustadz, saya ingin bertanya, apakah hukumnya umat Islam merayakan malam tahun baru tidak tidur-tidur menunggu pukul 00? Wassalam Ibu Aisyah. Pertanyaan kedua. Kalau ditanya hukum kan jelas. Sesuatu yang tidak ada dari Nabi kan bid'ah. Ya. Ya, yang namanya bid'ah ya tidak boleh. Yang namanya tidak boleh baru dilihat efek. Walaupun ulama nanti membagi ada bid'ah dhalalah, ada bid'ah kabihah, ada bid'ah hasanah. Apa yang dilakukan pada tahun 00? Perintah siapa itu? Perintah agama atau perintah nafsu? Jadi ketika berbicara ini agama Islam kan jelas sumbernya. Ada Al-Quran, ada hadis, ada ijma, ada qiyah, ada itisan, ada al-masalah mursalah, ada sadu zari'ah, ada nama uruf, al-adatul muhakamat, dan seterusnya. Sampai 10 di dalam Islam disebut masadir atau dalil-dalil di dalam Islam yang sehingga menjadi rujukan bahwa ini disebut Islam. Jika tidak ada sumber dari ini, tidak bisa dikatakan ini boleh menurut Islam. Itu mungkin boleh karena nafsu, boleh karena yang lainnya. Kalau ditanya dalam perspektif Islam, dalam kajian Islam, kalau dalilnya tidak ada dari 10 yang tadi, atau nanti ada teori-teori yang masuk juga dalam 10, karena di dalam kajian-kajian itu kan butuh ya metode ya. Metode itu kan cara, alat untuk menuju kepada sebuah kesimpulan. Tentu beda metodologi kan beda hasil. Jadi oleh karenanya saya pikir Ibu Aisyah yang dimuliakan Allah, pemirsa TV dan lain-lainnya, mari kita sikapi dengan Allah memberikan usia, kita bersyukurlah. Apa makna syukur? Wada'shi fil makan. Apa makna wada'shi fil makan? Kalau Allah berikan kita sehat, panjang umur, cobalah telinga ini mendengar agama, nasihat agama. Kalau Allah berikan pikiran kita sehat, cobalah berpikir bagaimana kemajuan agama, kader yang akan datang bagaimana. Tubuh kita sehat, cobalah meramaikan majelis-majelis zikrullah, meramaikan masjid, meramaikan majelis taklim. Sekarang kenapa kalau hiburan penuh ya? Kalau zikir nggak penuh ya, ada apa nih? Tapi ya kemarin alhamdulillah waktu peringatan tsunami 26 di PKA, alhamdulillah rakyat Aceh sangat antusias bahwa penuh ya ketika hadirnya Ustadz Abdul Samad memuliakan Ustadz Abdul Samad yang diberi tema adalah zikir internasional. Baik Ustadz, ini menarik ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menanggapi tentang pejabat mengucapkan selamat tahun baru atau selamat Natal. Menurut saya Tengku Darmidi harus lebih tegas lagi. Sebenarnya seorang muslim itu, kalau seorang presiden muslim itu tetap tidak boleh mengucapkan hari Natal dan selamat tahun baru, karena itu bertentangan dengan fatwa MUI di zaman Buya Hamka. Kalau seorang presiden ingin mengucapkan selamat tahun baru kepada rakyatnya, kan ada menteri-menterinya yang Kristen, diwakili saja kepada menteri Kristen ada nama presiden, kan tidak berdosa. Wassalam, ini luar biasa namanya, Tuan Zainal Sabang. Ya. Baik Tuan Zainal Sabang, saya sependapat juga. Saya kan sudah melihat dua sisi tadi. Sisi akidah sudah final memang, nggak boleh. Cuman di dalam kajian politik, poli dan tik. Kan banyak jalan. Artinya dalam politik tidak bisa dilihat satu sisi, ada sisi yang lain di sini. Jadi kalau kita dalam umat Islam berakidah itu sudah final. Tapi ketika kita berbicara dalam konsep negara, ini kan berbicara majmu. Ya mungkin solusi yang ditawarkan siapa tadi, Tuan Zainal. Tuan Zainal di Sabang sangat bagus. Mungkin bagaimana kita menyampaikan kepada Pak Jokowi ya, agar dia bisa menerima saran Cik Zainal dan Cik Yusuf. Bagus saya pikir. Ya, masuk lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tunggu Tarmidi, apakah di Aceh tidak ada lagi penceramah? Apakah di Aceh tidak ada lagi yang mampu memimpin zikir?
sehingga kita harus impor dari luar negeri. Ya. Kapan orang Aceh masih percaya diri? Sebelum orang Aceh percaya diri, Aceh tidak pernah maju Dungku Tarmizi. Wassalam Usman Mahiswa Uin Arraniri Banda Aceh. Bagus, ada mahasiswaku Usman. Anda sudah berpikir untuk kemajuan orang Aceh, itu bagus. Tapi ingat, dalam sebuah acara itu kan ada namanya event, ada namanya kepentingan, ada namanya syiar. Orang Aceh berzikir terus-menerus di daerah, nggak pernah berhenti berzikir. Tapi ketika berbicara syiar, bicara link, karena dunia ini ada wilayah negara bersifat teritorial, ada administratif di dalam negara, ada bicara normatif. Bicara zikir internasional kemarin adalah berbicara dari sisi syiar, agar pemerintah kemarin bergabung dengan ormas OKP kemarin. Kenapa bukan pemerintah saja kemarin kerja? Di dalamnya ingin ulama dan umarah bersatu. Kita ingin menampakkan kepada internasional bahwa ulama dan umarah di Aceh bersatu. Jadi ada tujuan-tujuan lain. Bukan tidak boleh. Orang Aceh juga boleh. Tapi kan ada event yang lain. Nah, jadi artinya tidak mungkin satu kegiatan itu akan masuk semua nilai-nilai, juga tidak mungkin. Tergantung bagaimana kita cara menilai. Yang kedua, acara kemarin kan juga ada Walid Nuh. Oh gitu. Ya, Walid Nuh kan ulama karismatik Aceh. Karena supaya secara ini kan sudah masuk budget negara lagi. Yang namanya budget negara tentu uang bisa dikeluarkan karena dasar budgetingnya. Kalau kita tidak bisa memberikan tema zikir internasional, kita tidak bisa mengundang ulama internasional karena nggak ada budget. Itu kan namanya judul kan. Judul itu bagian dari kita siasati. Siasat politik, tujuan untuk agama boleh. Nah, jadi akhirnya Aceh dikenal oleh internasional. Hebat Aceh ketika memperingati tsunami ada zikir internasional. Kenapa tidak kita buat internasional semuanya, agar Aceh dulu memang sudah dikenal. Serambi Mekah itu kan internasional. Mekah kan dari Arab ke sini. Nah, dari Arab internasional. Saya pikir kita semua masuk di dalam berdakwah itu harus semua sisi, nggak bisa satu titik. Misalnya gini, ketika kita berbicara agama yang lain lah dalam tema kita hari ini, tentu kita harus pelajari ilmu kristologi. Ada orang bertanya, untuk apa lagi memang kristologi itu sudah nggak benar? Ya, menurut keyakinan kita benar. Tapi bagaimana kita mengenal pencuri kalau kita nggak masuk ke pencuri dulu, ilmu pencurinya? Bagaimana mungkin kita katakan orang jahat kalau kita tidak tahu yang benar? Jadi ada sisi-sisi yang harus kita masuk, agar semua sisi untuk berdakwah itu harus ada. Mana bukti misalnya di dalam pertahanan agama itu wajib semua sisi. Bolehlah kita lihat misalnya dalam surat Al-Anfal ayat 60, ya kan? Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Jadi ada kekuatan dari semua sisi. Di ayat yang lain misalnya di dalam surat Taubat ayat 122, kan Allah berfirman, "Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah." Jadi ketika kita berdakwah, berjihad, nggak boleh satu titik. Ada titik ini. Kalau istilah dalam negara harus ada legislatif, ada eksekutif, ada yudikatif, ada namanya swasta, ada pegawai negeri, ada TNI, ada Polri, kan? Kan nggak mungkin kita dakwah satu titik. Baik, Ustaz, pemirsa JTV yang dimuliakan Allah, kita akan kembali setelah jeda iklan berikut. Akai Bang Rusli. Ye, saksikan Akai Bang Rusli. Yang mat awaknya nak ukur berata bagi utama bagi. Di darat Akai Bang Rusli. Di laut Akai Bang Rusli. Di udara Akai Bang Rusli. Acara sedara Akai Bang Rusli. Di mana-mana Akai Bang Rusli. Ye, saksikan Akai Bang Rusli. Hanya di Aceh TV. Allahumma arhamna bil Qur'an.
Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa, betul saksikan sabi-sabi dalam program Semoga di Aceh TV tiap malam Jumat pukul 8. Kadang saudara Zud nemu pantun Uroyo ngelun Da bala haba Baik pun urung agam Dan tengku ampun Da bala pantun Bak lai kaca Di dalam panti Di timuh arun Syabung tengkulun Patah dua Oh padi Hati tak rihun Sang-sang mubalah pantun agam ngendara. Bek dua nekalon semapa. Bak urotenin, bak jumpa put di Aceh TV. Baik pemirsa Aceh TV, ini ada Umi di Jadi. Umi bertanya kepada Tengku Tarmizi M. Daud. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana hukumnya para pejabat mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru kepada umat agama lain? Sebenarnya pertanyaan ini sudah pernah dijawab tadi ya, tapi kita hargai Umi supaya Tengku Tarmizi menjawab ringkas saja. Ya. Baik, dalam perspektif akidah itu tidak dibenarkan. Karena pengucapan adalah pengakuan. Kita yakin betul la ilaha illallah qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jika kita telah mengucapkan kalimat ini berarti kita telah mengakui Yesus sebagai Tuhan, Yesus sebagai anak Tuhan. Tentu dalam pandangan akidah itu tidak dibenarkan kalau kita yakin bahwa inilah akidah kita yang kita anut berdasarkan firman Allah, la yambaghi ayyattakhidha walada. Allah tidak butuh kepada seorang anak, apalagi cerita tahun baru, cerita 25 Natal disebutkan dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 3. Mula-mula Yesus itu bukan Tuhan. Adapun pejabat, inilah kita Indonesia ini kan bukan negara Islam. Maka itu yang bisa dikaji adalah kajian administratif. Jadi kalau kajian administratif kita tanya dulu kepada pejabat, Pak pejabat mengucapkan ini atas nama apa? Kalau nama you Muslim, ya bermasalah. Mungkin Anda sebagai pejabat berjabatan pada posisi negara, Anda menghargai negara sebagai negara berkonstitusi. Ya mungkin di situ ada terjadilah perbedaan pada pendapat, cara pandang ya. Tapi kalau kita orang Islam bidang akidah, final. Cuman kalau kita seperti tadi karena berbicara dalam negara juga kita paham bahwa agama yang lain juga diakui oleh negara kan. Ya. Itu bicara konstitusi. Tapi ingat jangan kita campur. Ya, tapi mungkin ya di lidah saja tidak masuk ke hati, mungkin boleh gitu. Tadi sudah kita jelaskan kan. Ya. Ucapan itu bagaimana hakim menghukum tuh di hati dengan lidah berbeda. Oh gitu ya. Hakim menghukum karena lidah kan. Lidah ya. Orang Ya. nikah karena lidah kan. Ya. Boleh nggak katakan saya sudah terima di hati nggak perlu lagi lidah, bisa nggak? Iya. Lihat teori hukum. Ya. Nahnu nahkumu bidawahir. Ya. Hukum itu karena lahir lidahnya apa. Ya. Nah, jadi kalau begitu ya ambil yang sudah pasti aja lah ketimbang yang ragu-ragu. Tapi menarik tadi ada seorang ibu tadi ya, seorang entah bapak entah ibu lupa, disuruh wakili sama Menteri Kristen ya. Oh, kubahan. Oh, Bang Kubahar ya. Ya. Bagus ya. Mungkin Nabi terakhir pertanyaannya singkat aja. Jadi semuanya Ustadz telah mengatakan kita orang hebat. Orang hebat lah semua. Hebat segala hebat. Akhir-akhir ini apakah penceramah kita dari undang ke Jakarta? Kenapa banyak penceramah dari luar?
ke Aceh. Kenapa Ustaz? Kita orang hebat. Apakah ada penceramah kita orang Aceh ini pergi ke Jakarta? Seperti akhir ini orang Jakarta pergi ke... Oke, Abi, sudah efektif. Ya, silakan. Ada. Cuman gini, ketika berbicara ini kan sudah bicara teritorial. Jadi kita ada grid desa, grid kecamatan, grid kabupaten, grid provinsi, grid nasional. Nasionalnya Jakarta, provinsinya, pusatnya. Kalau orang Jakarta ke sini didatang disebut tetap nasional, padahal tinggalnya di gunung sana. Ahok tinggalnya di sana, tapi disebut orang nasional. Padahal Ahok di mana lah? Di Gorontalo sana umpamanya. Kita kalau diundang dari Aceh sama juga. Ya tingkat nasional, saya sering hadir tingkat nasional. Ya ke luar negeri juga saya ikut berceramah. Itu hanya sisi penamaan saja. Iya. Misalnya gini, kita buat seminar, ada 2 orang dari luar negeri, kita sudah bilang internasional, padahal pakai bahasa Indonesia juga. Sebenarnya kalau internasional kan 2 bahasa dia pakai. Ya. Loghatani Inggrisiyah wal Arabi. Iya. Pakailah percakapan pengantarnya dengan bahasa Arab. Baru Bahasa Inggris, internasional. in the name of Allah. Jadi ini ngomongnya juga bahasa Indonesia, masa seminar internasional? Ya, oke. Nah, karena ada hamba Allah lah 1-2 orang kan diundang dari luar. Itu hanya sisi penamaan saja. Yang namanya bagus kan tidak ada persoalan. Iya. Nah, sesuatu itu sangat tergantung cara pandang. Yang penting untuk memperkenalkan Aceh lebih luas ya. Ya baik pemirsa Aceh TV, ini ada sebuah dialog yang sangat menarik di YouTube antara seorang ulama Indonesia dengan seorang pendeta. Ulama bertanya kepada pendeta, apakah orang-orang Kristen itu ada keluar di malam tahun baru? Orang-orang pendeta menjawab, kami tidak keluar, hanya keluar sementara ke gereja untuk berdoa. Kenapa tidak menunggu pukul 00 seperti orang-orang Islam? Terima kasih Pak Kiai, karena orang-orang Islam telah membantu kami. Orang-orang Islam telah merayakan tahun baru kami. Orang-orang Islam berbisnis dengan tahun baru kami. Mereka membuat trompet, menjual trompet. Orang Islam juga yang membeli trompet. Terima kasih kata pendeta. Jadi lalu Pak Kiai garuk-garuk kepala. Kok begini umat saya orang Islam? Kalau tahun baru Kristen dirayakan, tahun baru sendiri sepi-sepi saja. Astagfirullah kata Pak Kiai. Nah pemirsa Aceh TV, cerita ini perlu renungan dari kita. Kadang-kadang kita lebih suka kepada punya orang lain ketimbang punya diri sendiri. Baik pemirsa Aceh TV, terima kasih atas perhatiannya menonton Aceh TV hari ini dengan seorang ulama muda kita, Tengku Tarmizi Daud. Beliau dikenal sebagai orang dayah yang sedang menuntut ilmu juga. Sekarang kandidat doktor di IAIN Araniri. Kita doakan mudah-mudahan cepat beliau mendapat gelar tersebut. Dan selama ini menyibukkan diri dengan berdakwah terus-menerus dan pengajian di beberapa masjid di Kota Banda Aceh. Dan insya Allah beliau akan hadir lagi di Aceh TV di masa yang akan datang. Terima kasih Tengku Tarmizi. Dan kepada Tengku juga kami mohon doa ringkas Tengku. Ya baik, sebelum saya baca doa, mungkin saya beri ada 1 menit tentang pesan terakhir. Jadi ingat bahwa kita umat Islam ini harus punya komitmen, karena orang Kristen punya 3 program besar. Pertama, program pengerusakan budaya lewat media cetak, media elektronik. Kedua, program perusakan pemikiran lewat para intelektual muslim. Dan yang kedua, lewat sisi negara. Ketiga adalah program pengerusakan akidah. Jadi semua yang dibungkus ini adalah disebut dengan hidden mission. Ada misi terselubung dari kaum Nasrani. Jadi olehnya karena kita berdoa kepada Allah agar kita diberikan petunjuk, taufik dan hidayah, kita selamat imannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma sallim imanana wa sallim i'tiqadana wa sallim a'malana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma
واختم لنا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة ورحمة الله